fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya NDW Lovers punya versi lengkap dari bocoran manga Boruto chapter 7. Dan ternyata di sini kita bisa melihat pada akhirnya Shikamaru mengetahui hal yang sebenarnya. Karena itu, kita akan bahas secara tuntas Boruto manga chapter 7 To Blue Vortex. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Boruto manga chapter 7 To Blue Vortex dimulai dengan cover yang terlihat di situ adalah Mitsuki. Judulnya adalah Keberadaan Sang Matahari. Scene pertama adalah Mitsuki yang masih teringat dengan kata-katanya kepada Kawaki, dimana kita tahu Mitsuki memang terpengaruh oleh Zeno Aida sehingga dia merasa Kawaki adalah satu-satunya matahari miliknya, dan dia merasa sangat bersyukur karena Kawaki sudah membuat dirinya bisa tinggal di Konoha. Tapi di sini Mitsuki mulai mempertanyakan apa yang terjadi dengan Kawaki. Di scene selanjutnya, Mitsuki yang menggunakan mode Sage sempurnanya terlihat menyerang Boruto dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Boruto seperti hanya mengamati saja dan dia tidak berniat untuk bertarung dengan kekuatan penuh juga. Boruto melemparkan shuriken ke arah Mitsuki dan ternyata tanpa disadari, shuriken itu sudah ditanami dengan segel Hiraishin miliknya. Mitsuki mementahkan setiap shuriken itu dengan menggunakan perisai Sage modenya. Dia pun langsung menyerang Boruto dengan menggunakan ular cakra yang berukuran sangat besar. Boruto menghindari semua serangan itu, tapi ada satu ular cakra yang berhasil mengikat Boruto. Tapi tentunya Boruto dengan mudah bisa menghindarinya karena dia sudah melemparkan shuriken yang berisi Hiraishin sehingga dia bisa berpindah ke tempat dimanapun segelnya berada. Boruto langsung menghindari semua serangan Mitsuki dan dia sudah berada di belakang Mitsuki, tepatnya di sebuah dahan pohon. Ketika Boruto ingin merapal jutsu, Mitsuki langsung menyerangnya dengan ular cakra, tapi Boruto tentunya tidak terkena karena dia berpindah ke dahan pohon yang lainnya. Mitsuki pun memprovokasi Boruto dengan mengatakan, "Bertarunglah dengan serius, jangan hanya menghindar saja." Nah, di sini Boruto menjawab, tapi jawabannya itu savage parah. Boruto mengatakan, "Sudahlah Mitsuki, ini semua tidak berguna." Mitsuki pun menjawab, "Tidak akan membiarkan siapapun membunuh Kawaki meskipun nyawaku taruhannya." Boruto hanya mengatakan, "Sudahlah Mitsuki, kau bukan tandinganku," kata Boruto. "Bahkan kau dengan Kawaki pun sama saja. Pertarungan ini tidak ada arti." Keren banget ya. Di sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan Boruto dan Mitsuki yang sangat jauh. Bahkan sepertinya Boruto tanpa menggunakan mode Otsutsuki-nya pun dia bisa mengalahkan Kawaki dengan cukup mudah. Mitsuki pun menjawab, "Mengikuti Kawaki sampai titik ini masih ada alasan lainnya." Mitsuki pun semakin mengamuk dan menghancurkan lingkungan sekitar. Di sini Mitsuki benar-benar menyerang Boruto dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Mitsuki mengubah seluruh ular cakra menjadi bunshin dirinya, di mana setiap bunshin diisi dengan Sage mode dan semuanya menyerang Boruto dengan ular cakra. Tentunya Boruto dengan mudah menghindari semua serangan itu. Dia berpindah ke tempat Hiraishin lainnya. Di sini Boruto pun akhirnya memutuskan untuk melawan balik Mitsuki karena Boruto sudah merasa Mitsuki tidak akan mau mendengarkan lagi perkataannya. Akhirnya Boruto pun langsung menyerang dengan menggunakan pedang Kusanagi-nya. Pedang Kusanagi itu kemudian diisi dengan elemen petir alias dengan teknik Shiden, dan Boruto pun menebas seluruh bunshin Mitsuki dengan sangat mudah sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Mitsuki pun mulai menyadari perbedaan kekuatannya yang jauh dengan Boruto. Dia pun merasa kesal karena dia merasa Boruto begitu monster, sedangkan dirinya yang sudah menggunakan kekuatan Sage mode sempurna tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Mitsuki pun menembakkan satu teknik yaitu Raiton Hebi Mikazushi dan dibalas dengan Boruto dengan menggunakan teknik Raiton Jinraisen yang muncul dari tangan kanannya. Kedua serangan petir itu beradu dan dalam sekejap Boruto sudah ada di hadapan Mitsuki dengan menghunuskan pedangnya. Terlihat sekali Boruto seperti akan menebas Mitsuki, tapi dia menahannya. Boruto pun mengatakan, "Kawaki, matahari yang menyinari dirimu, suatu saat nanti cahayanya akan hilang. Seperti itulah yang kurasakan." Di sisi lain, Shikamaru memerintahkan kepada Ino untuk memberitahukan lokasi Boruto dan Mitsuki saat ini. Ino pun langsung mencoba mencari keberadaan Boruto dan Mitsuki. Di tempat pertempuran, Boruto pun akhirnya mengatakan sesuatu kepada Mitsuki, "Akulah sang mataharimu dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya." Mitsuki yang menyadari jika Boruto setiap saat bisa saja membunuhnya, tapi mengurungkan niatnya, mulai menyadari hal itu. Dia pun terdiam saja. Di sini Mitsuki pun hanya mengatakan, "Mengapa kau membunuh Hokage ke-7?" Boruto menjawab, "Hokage ke-7 masih hidup di suatu tempat dan sangat aman." Di sini pun Mitsuki mulai tersadarkan oleh hal tersebut dan dia pun mulai merasa bahwa memang benar sepertinya Boruto lah yang menjadi matahari dirinya. Di tempat lain, Kawaki akhirnya terbangun di mana dia merasa sangat pusing dan di situ sudah ada Aida dan Daemon. Di sini Kawaki mulai sedikit panik karena sepertinya dia merasa bahwa kebohongannya akan
mulai terungkap. Kawaki pun merasa si brengsek Mitsuki itu apa yang sedang dia lakukan. Kembali ke tempat pertempuran, Mitsuki masih sempat berusaha menyangkal, tapi akhirnya dia tidak bisa juga menahan rasa penasaran dirinya dan keyakinan yang mulai tumbuh jika Boruto lah matahari miliknya. Sehingga Mitsuki pun memutuskan untuk meninggalkan Boruto. Boruto pun akhirnya punya kesempatan untuk berbicara dengan panjang lebar kepada Shikamaru. Boruto pun mulai menjelaskan segala hal. Di sini, Shikamaru pun menanyakan kepada Boruto tentang apa yang dimaksud dengan teknik Zeno Aida. Dan Boruto pun beritahukan jika Zeno Aida adalah rekayasa yang dibuat oleh Aida yang bisa merubah semua ingatan dan itu semua demi keinginan Kawaki. Shikamaru mengatakan, dengan kata lain, yang terjadi saat ini, ingatan kami telah diubah oleh teknik Shinjutsu Zeno Aida sesuai keinginan Kawaki. Boruto pun menjawab, benar, aku akan memberimu penjelasan yang singkat, tapi detail dari kemampuan yang disebut Zeno itu tidak penting. Lagi pula pada akhirnya kau akan melupakannya. Shikamaru pun bingung, apa maksudmu? Boruto menjawab, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan tentang kemampuan ini. Sarada dan ketua kelas sudah membicarakannya berkali-kali. Artinya konsep Zeno itu sendiri tidak melekat dalam ingatanmu. Itu tidak akan pernah berakhir dan akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Itulah sifat dari kemampuan ini. Aku dan Kawaki tidak punya pilihan selain membuat orang percaya tanpa mengandalkan logika, fakta bahwa dirimu itu berlawanan. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Zeno Aida punya suatu sistem khusus di mana Zeno itu akan menghapus setiap pertanyaan tentang teknik Zeno kepada orang-orang yang terkena. Sehingga jika walaupun Boruto menjelaskan Zeno kepada Shikamaru sekarang, maka dalam sekejap Shikamaru pun akan merasa lupa dan kembali lagi tidak paham dengan kemampuan Zeno. Boruto pun hanya mengatakan bahwa dia hanya bisa meyakinkan orang-orang untuk tidak berpikir menggunakan logika, tapi menggunakan akal sehatnya. Boruto menjawab, kau berhasil mengetahui kebenaran itu sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang biasa. Itu adalah hal yang sulit. Shikamaru pun menanyakan, bagaimana kita kembali seperti semula? Boruto menjawab, kita tidak bisa kembali seperti semula. Ingatan yang diubah adalah hal yang semuanya nyata bagi kalian semua. Dan bahkan jika kita kembali ke keadaan semula, itu tidak akan menyelesaikan masalah antara aku dan Kawaki. Boruto kembali melanjutkan, dia atau Kawaki menyegel ayah, Hokage ke-7, untuk melindunginya. Karena dia yakin, hanya dia yang bisa membuka segelnya sendiri. Yang dimaksud Boruto ini adalah dimensi Daikokuten. Dan di sini Boruto melanjutkan, jika tidak ada segel itu, maka semuanya akan percuma. Dalam bentuk apapun, itu hanya akan membuat terulang lagi hal yang sama. Shikamaru melanjutkan, setelah menyelamatkan Naruto, bunuh Kawaki, itu yang akan kupikirkan jika aku ada di posisimu. Boruto pun mengatakan, Kawaki memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Aku hanya ingin memukulnya dan berbaikan. Itu saja. Shikamaru pun mengatakan, aku memahami perasaanmu dengan baik, tapi Boruto, jika kau tidak berniat membunuh Kawaki, maka tentang Naruto, kau akan terus menanggung tuduhan palsu selama pengaruh Zeno terus berakhir ke Kawaki. Sebagai Hokage, aku tidak ingin mendorongnya ke sudut lagi. Dengan kata lain, untuk saat ini, kami tidak bisa memberitahu apa yang dia lakukan kepada publik. Kau masih akan dikejar di masa depan. Apakah itu tidak masalah bagimu? Boruto pun menjawab, aku tidak peduli. Dari awal, memang itulah yang akan kurencanakan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, Boruto sudah paham dengan apa yang terjadi dan dia tidak mempermasalahkannya lagi. Karena bagi Boruto, keputusan Kawaki tidak salah juga. Dengan membuat Naruto berada di dimensi Daikokuten, maka Boruto tidak perlu lagi khawatir akan keselamatan Naruto dan juga Hinata, sehingga itu bisa membuat mereka tetap hidup. Di sisi lain, Boruto sepertinya ingin menyelamatkan dunia dan hanya ingin berbaikan dengan Kawaki saja. Dan ternyata scene pun diakhiri dengan Jura yang sedang membaca buku, di mana buku-buku itu adalah buku milik Kara dan juga buku yang dijadikan referensi oleh Ishiki Otsutsuki untuk bisa memahami segala hal tentang dunia. Jura pun mengatakan, ini adalah hal yang misterius di dunia ini. Semakin banyak dan bertambah pengetahuan, maka semakin banyak juga pertanyaan baru yang muncul. Semakin kita memahaminya, kesadaran kita akan ketidaktahuan kita sendiri semakin tumbuh. Inilah yang membuat menarik, meningkatkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Omong-omong, aku punya firasat samar tentang hal ini, tapi tidak satupun buku di sini yang sepertinya punya jawaban atas pertanyaanku. Haruskah aku menemui Uzumaki Naruto? Nah, di sini sepertinya Jura akan mulai bergerak dan dia akan mulai menargetkan untuk bertemu dengan Naruto sekaligus akan memakannya. Tapi bagaimana mungkin Jura bisa bertemu Naruto sedangkan Naruto berada di dimensi Daikokuten? Itulah mengapa Jura membaca semua buku dan file-file yang ada di markas Kara ini. Karena Jura ingin mencari tahu tentang teknik Daikokuten itu sendiri. Mungkin saja akan ada catatan harian dari Ishiki Otsutsuki yang memberitahukan bagaimana caranya untuk masuk ke dimensi Daikokuten tanpa menggunakan mata Darmagan atau ada cara lainnya. Nah, nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.